Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Cahyana Putra dengan NIM 2019-22445. Di pertemuan 11 kali ini di mata kuliah praktik jaringan komputer, saya akan menjelaskan tutorial konfigurasi awal switch menggunakan kabel konsol, kemudian konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server di switch, dan ngecek hasil di sisi klien. Oke, di sini tuh ada pengujian dari switch, kemudian diakses sampai ke semua device, baik PC, laptop, dan switch terhubung. Oke, tetap bersama saya. Lanjut di video penjelasannya. Oke, ini merupakan tampilan lembaran kerja dari Cisco Packet Tracer Student. Langsung saja kita masuk ke kasus pertama. Di sini saya akan memberikan not terlebih dahulu ya. Kasus 1 2000 nama dulu 2019 2445. Oke, setelah itu kita langsung bisa memasukkan switch ya. Oke, device switch di sini saya akan memilih switch yang 2960. Oke, kemudian saya akan memilih end device. Di sini ada PC1 ya. Oke, ini kita rename. Sorry. Oke, selanjutnya saya akan memberi IP ya untuk apa? Untuk switchnya nih. Untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, di sini karena termasuk kelas C ya. Oke, setelah itu kita bisa hubungkan nih dengan memilih connection. Kemudian kita pilih yang kabel konsol ya. Kita masukkan dari PC1 RS232, kemudian kita ke konsol ya di switch. Oke. Setelah itu kita masuk ke PC1. Di PC1 ini kita pilih desktop, kemudian kita ke terminal. Terminal configuration kita oke. Di sini tampilannya akan seperti ini, kita enter. Kita ketikkan saja enable. Oke. Kemudian kita masuk ke global configuration dengan mengetikkan configure terminal. Enter. Setelah masuk ke global configuration, kita akan merubah hostname-nya dengan mengetikkan hostname. Di sini saya akan merubah hostname-nya menjadi keuangan ya. SW keuangan. Oke, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi interface dengan mengetikkan interface VLAN 1, enter. Masukkan nih IP address-nya 192.168.10.1 lalu spasi untuk subnet mask titik 0, enter. Kemudian kita akan melakukan restart dengan mengetikkan no shutdown. Lalu enter. Kemudian kita keluar ya dari default VLAN dengan mengetikkan exit. Lalu keluar dari global configuration dengan mengetikkan exit. Oke. Lalu kita close. Di sini selanjutnya kita akan menambahkan perangkat ya. Karena switch di sini sudah kita lakukan konfigurasi. Kita pilih end device. Kita masukkan di PC2, PC3, kemudian laptop 1. Oke.
Setelah itu kita beri IP address-nya di masing-masing device. IP 192.168.10.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 192.168.10.1. Oke, lakukan hal yang sama untuk PC 3. Kita rubah jadi 3. Kemudian ke laptop 1, kita rubah IP address-nya jadi 4 ya. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel strike. Di sini ada connection, di sini ada Cooper strike, oke. Dari PC 2 kita ke fast Ethernet, kemudian kita ke switch 01. Dari PC 3 kita ke fast Ethernet, ke fast Ethernet 2. Dari laptop 1 kita ke fast Ethernet, ke switch ya. Selanjutnya kita setting IP address ya. Di sini kita mulai dari PC 2, kita ke desktop, IP configuration, kita masukin IP address-nya 192.168.10.2, lalu untuk subnet mask-nya 255, untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Kita close. Kita ke PC 3, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.3, subnet mask-nya 255, default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu close. Kita ke laptop 1, kita lakukan hal yang sama. 192.168.10.4, subnet mask-nya 255, default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu close. Kemudian kita tes konfigurasinya dari PC 2. Kita ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita cek nih apa IP address dari PC kedua dengan mengetikkan ipconfig. Oke, di sini tuh IP address dari PC 2 ini nih 192.168.10.2. Lalu kita tes ya diri sendiri. Oke, sudah nge-reply. Kemudian kita tes ke PC 3 ya. Oke, sudah nge-reply juga. Lalu kita tes ke laptop 1. Oke, ini juga ke PC 1 sudah nge-reply. Kemudian selanjutnya itu kita tes nih ke switch ya, 192.168.10.1. Kita tunggu. Oke, ini sudah nge-reply. Nah, ini sudah petanda bahwa antar device sudah saling terkoneksi ya. Langsung bisa kita close. Kemudian kita dapat melakukannya nih, dapat melakukan sharing data. Oke, ini kita coba dari laptop 1 ke PC kedua. Kita ke simulation mode, kita ke auto capture. Nah, dari laptop 1 ke switch, kemudian ke PC kedua ya. Nah, ini sudah berhasil nih. Sudah berhasil melakukan sharing data. Kembali ke switch. Lalu balik lagi nih ke laptop 1. Oke, demikian penjelasan kasus 1. Lanjut ke kasus kedua. Oke, di kasus kedua kali ini kita akan memberi note terlebih dahulu ya. Sama seperti kasus pertama. Rizky Cahyono Putra 2019-2445. Oke, di kasus kedua kali ini merupakan DHCP klien ya. Langsung saja nih kita pilih switch-nya 2960. Oke. Kemudian di sini kita akan membutuhkan 3 device PC dan 3 device laptop ya. Kita ke end device.
Sini kita masukin PC 1, PC 2, PC 3, lalu laptop 1, laptop 2, laptop 3. Oke. Selanjutnya saya akan memberi note untuk IP switch ya. Kita ketikkan saja nih. IP-nya 200 150 1, enter. Kemudian untuk networknya itu 200 150 0. Untuk subnet masknya di sini 255 255.0. Ini termasuk kelas C ya. Kemudian untuk DNS servernya itu kita menggunakan DNS server Google ya, 8.8.8.8. Oke. Selanjutnya, nah di sini tuh merupakan DHCP client, yang mana nanti ini semua device-nya itu akan mendapat IP address secara otomatis ya. Oke, setelah itu kita akan sambungkan dengan kabel ya. Kabelnya itu kita akan menggunakan kabel strike. Oke, di sini ada copper strike. Kita dari switch fast ethernet ke fast ethernet 0. Oke ya. Ini kita sambungkan dulu nih dengan kabel strike ya. Oke, setelah melakukan penyambungan menggunakan kabel strike, kita lakukan konfigurasi dengan klik switch. Oke, di sini ada CLI. Sini kita enter. Kita masukkan saja enable ya, kita ketikkan enable, lalu kita akan mengganti hostname. Sebelumnya kita masuk ke global configuration dengan mengetikkan configure terminal ya. Lalu enter. Setelah masuk, kita akan mengganti hostname menjadi SWIT dengan mengetikkan hostname spasi SWIT. Enter. Nah, di sini sudah berubah ya hostname-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi interface dengan mengetikkan interface VLAN 1. Enter. Setelah kita melakukan konfigurasi interface, kita setting IP address-nya ya dengan mengetikkan IP address 200 150 1 spasi, kita masukkan subnet masknya ya. Oke, lalu enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Setelah itu exit. Kemudian kita masuk ke DHCP ya dengan mengetikkan IP DHCP full VLAN 1. Oke. Ini sudah masuk ya DHCP. Kemudian kita melakukan konfigurasi network dengan mengetikkan network 200 150
spasi, kita masukkan subnet masknya, lalu enter. Kita ketikkan default router ya, default router 200.150.1. Oke, setelah itu kita ketikkan DNS server 8.8.8.8, enter. Kemudian kita exit ya. Oke, exit, lalu exit lagi. Oke, selanjutnya kita cek nih hasilnya di klien ya, di sisi klien. Ini kita langsung saja bisa kita close. Kemudian kita cek nih dari sisi kliennya. Kita pilih PC 1, kemudian kita ke desktop. Di sini ada IP configuration. Di sini kita pilih yang DHCP ya. Oke, nah ini dia. Di sini kita PC1 di sini mendapatkan IP address-nya itu 200.150.2. Untuk subnet masknya 255, default gateway-nya. Oke, kita close. PC2 juga sama, kita ke desktop, IP configuration DHCP. Nah, di sini mendapatkan secara otomatis ya di PC2 200.150.3, PC3 DHCP. Ini DHCP untuk PC3, IP address-nya 200.150.4. Laptop 1 mendapat IP address 200.150.5. Laptop 2 200.150.6. Laptop 3 Nah, di sini di laptop 3 200.150.7. Oke, jadi di sini kita sudah mendapat mendapat IP address-nya secara otomatis ya. Oke. Setelah berhasil mendapat IP address secara otomatis, kita dapat melakukan sharing data nih. Langsung saja ya. Saya ingin melakukan sharing data dari laptop 1 ke PC 2, kemudian add simulation mode, auto capture play. Oke, dari laptop 1 dia ke switch ya. Kemudian dari switch ke PC 2, dari PC 2 masuk ke switch lagi nih, balik ke switch lagi. Setelah itu berakhir di laptop 1. Oke, demikian penjelasan video pertemuan 11 kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.